Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Selawat serta salam marilah kita sanjurkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat sekarang ini. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Pada pengajian hari ini kita akan mengaji tentang hulul dan wahdatul wujud dalam ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang pertama ada hulul. Hulul berasal dari kata hala yahlu hululan yang berarti menempatkan, tinggal, dan menempati atau suatu tempat. Hulul secara bahasa mengandung arti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya dengan fana. Secara harfiah, hulul mengandung arti bahwa Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu yang telah lenyap sifat kemanusiaannya dengan fana. Al-hulul menurut keterangan Abu Nasr At-Tusi dalam Lumah sebagai dikutip Harun Nasution adalah paham yang menyatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuhnya itu dilenyapkan. Hulul adalah salah satu tipe dalam aliran tasawuf falsafi dan merupakan perkembangan dari paham ittihad. Al-hulul ini pertama kali ditampilkan oleh Husain Ibnu Mansur Al-Hallaj. Nah, ajaran Al-Hallaj ini adalah himbauan kepada perbaikan moral dan kepada pengalaman persatuan dengan yang dicintai, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yang sangat terkenal, Ana al-haq, aku adalah kebenaran absolut, atau yang kemudian sering diterjemahkan sebagai aku adalah Tuhan. Al-hulul mempunyai dua bentuk, yaitu al-hulul al-jawari dan al-hulul as-saroyani. Al-hulul al-jawari yakni keadaan dua esensi yang satu mengambil tempat pada yang lain tanpa persatuan, seperti air mengambil tempat dalam bejana. Yang kedua, al-hulul as-saroyani yakni persatuan dua esensi, yang satu mengalir di dalam yang lain sehingga yang terlihat hanya satu esensi, seperti zat air yang mengalir di dalam bunga. Ajaran hulul ini juga memiliki dasar dan landasan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan yang kafir. Bagian kedua tentang wahdatul wujud. Wahdatul wujud adalah ungkapan yang terdiri dari dua kata, yaitu wahdah dan wujud. Wahdah artinya sendiri, tunggal, atau kesatuan, sedangkan al-wujud itu artinya ada. Dengan demikian, wahdatul wujud memiliki arti kesatuan wujud. Kata wahdah selanjutnya digunakan untuk arti yang bermacam-macam. Di kalangan ulama klasik, ada yang mengatakan wahdah sebagai sesuatu yang zatnya
tidak dapat dibagi-bagi pada bagian yang lebih kecil. Kata al-wahdah digunakan pula oleh para ahli filsafat dan sufistik sebagai suatu kesatuan antara makhluk dan roh, lahir dan batin, alam dan Allah, karena pada hakikatnya alam adalah qadim dan berasal dari Allah. Ada juga tokoh-tokoh yang mengembangkan wahdatul wujud itu, ada Muhyi al-Din Arabi dan Syekh Siti Jenar. Ajaran wahdatul wujud ini memiliki dasar dan landasan dalam dalil Al-Quran. Quran surah Al-Luqman ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru anna allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wasbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Tidaklah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menentukan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Quran surah Al-Luqman ayat 20. Dan ada juga di Quran surah Al-Fatir, Quran surah Fatir ayat 15 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.